Akankah sang banteng biru berhasil menyeruduk sang raja atau bahkan sang raja akan membuat sang banteng tertunduk? So, Apple Arena minta tepuk tangannya! Let's go to the land of down. Oke, ramai sekali. Tapi sekarang ada yang lagi ditemenin untuk farming loh. Waduh. Naomi langsung nyasar ke situ. Masalahnya, ini adalah power yang cukup lumayan loh untuk nge-buying time. Ya kalau bisa bilang tidak terlalu lama, cuma enaknya Kaja itu dia punya power of lifesteal-nya. Jadi setidaknya akan cukup bertahan dan bahkan Ring of Order-nya itu bisa last hit kepada jungle-jungle dimiliki oleh Rebel Xian. Dan kalau untuk match up ya menurutku ini Franco lawan Kaja. Ingat bahwa surprise dari Franco itu lumayan lama dari segi durasinya. Tapi kalau sampai dibalikin sama Naomi, ditarik itu pertama. Beladihannya ke cancel dan dia justru ketarik gitu loh. Yang ngebuat early game ini bakalan penting banget dari kedua belah tim apalagi dari segi roamernya. Jadi mungkin banyak bertanya-tanya juga ya di luar kan efek suppress kan gak bisa diapa-apain tapi bisa di cancel dengan cara menggeser satu objeknya gitu loh. Satu objek ataupun satu hero pemilik dari suppress tersebut. Ya kita pasti udah sering ngeliat lah ya. Franco yang tergeser, dia lagi Blood Hunt lalu udah tercancel juga. Sementara sekarang mereka masih tetap berada di dalam area defensifnya masing-masing dan ini adalah set talent emblemnya. Ya, emblem yang dibawakan oleh Versing di game kali ini adalah Quantum Charge. Jadi mungkin bakalan ada lebih banyak di arah kitingnya. Namun dari segi emblem utamanya itu tetap ke arah tank. Ada sedikit perbedaan antara Versik dan juga Vincent di mana Versik ngebawa trail untuk di game kali ini. Mungkin ingin sedikit mengamplify power dari wajahnya agar membuat damage yang lumayan masif ke arah Rebellion Zion. Mengingat bahwa Arachu bakal punya damage tapi untuk early-nya yang menurutku paling menonjol damage-nya itu baru di tangan Deden saja. Cuman masalah sekarang Ice Armor juga nih ya. Ini adalah satu hal baru lagi loh. Tapi sebelumnya sepertinya akan ada sebuah pertempuran dan barusan lagi dan lagi. Ada Iron Hook yang memang sudah connect dan first blood-nya langsung tercipta di mana Valentina. Clay berhasil langsung diamankan, Turtle-nya berhasil langsung diambil pula. Satu orang lagi akan menjadi korban karena double kill. Bahkan untuk sekarang ada 3 orang loh. Dirundung para pasukan dari RRQ. Mereka dihajar habis-habisan. Bahkan lihat zoning out mencoba untuk diambil dari segi jungle-nya. Itu dia power of Pakito yang sempat gue bilang sebelumnya. Power Pakito dari sosok Kars itu benar-benar harus diperhatikan sih. Itu karena kalau dia memegang Pakito menurut gue itu udah serem banget sih Pak Bulung. Yap, walaupun dia baru berada di area XP lane ya, tapi ternyata Kars memiliki satu potensi yang memang bisa menyesuaikan diri dengan sangat cepat. Iya, dan melihat dengan ada 3 kill point plus 1 turtle, lihat bagaimana gap level ini udah jauh sih. 4-2 level untuk dari Vincent itu sendiri. Ngebuat harusnya rotasi dari Rebellion Zion udah mulai cukup dalam dan bakal lihat bagaimana Audi di area top lane mulai berjalan. Alright, coba di poking dan Riven Judgment menuju ke arah sosok Audi TC. No covering up, wall chance keluarkan Versik, masih ada reward manipulation dan round dari Hesamor. Kali ini mencoba untuk mengusir para pasukan dari RRQ, ditangkap oleh Vincent. Langsung mencoba dimakan, Naomi bersama dengan Versik yang press war. Menutup double kill atas sosok Hesamor. Permainan yang luar biasa di arah jungle kali ini. Yang tadinya dipegang RRQ ternyata dibalikan ketika Versik menggunakan hero cross. Dalam kondisi sekarang, di garis bawahi, hero yang cukup sedikit terlambat untuk farming, melawan dengan Fredrin. Oke, dan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan. Coba lihat Purple Buff udah sekali diambil, berarti akan ada XP yang tertinggal. Tadi Turtle udah diambil pula, point kill tadi udah didapatkan pula. XP yang bertumpuk sekarang dimiliki oleh Vincent, sudah level 7. Versik 5. Untuk beradu Retribution, udah jelas. Yang levelnya jauh lebih tinggi, poinnya lebih tinggi, poin retributionnya. Iya, yang aku suka lagi dari Rebellion Zion untuk sekarang ya, rotasi mereka tuh benar-benar nekenin ke arah side lane powernya. Beberapa invasi dilakukan dan mencari informasi juga kan, di mana pihak dari RRQ itu berada. Sekalinya udah kosong, lihat bagaimana Hesamor langsung dipeluk dengan cukup manis oleh Rebellion Zion. Alright, turtle pertama diamankan Rebellion Zion. Ini kita akan coba lihat mengadu dari segi level. Versik sih harusnya udah kalah, tapi lihat kali ini adu retribution akan coba terjadi dan bahkan lihat retributionnya. Tidak berhasil mendapatkan dari turtle tapi Naomi save the day. Untuk ke arah belakang, press forward dan Banana. Zoning out terjadi masih coba selamat. Kars masih mau lebih dan Banana selamat. Wow, dia bisa-bisanya melewati para kumpulan, gerombolan sang banteng biru dan dia selamat di sana Pak Hulu. Plus Turtle diambil, cuan lagi. Gak jadi perfect turtle. Gak jadi.
Gak jadi, bisa-bisanya loh tadi. Iya kan? Bisa-bisa. Karena kalau dari segi level, itu Versik itu udah kalah jauh sama Iya. Vincent. Power retribution yang dipegang Vincent sekali nih Choji. Iya, apalagi dengan di area bottom lane, lihat bagaimana pertukaran terjadi. Experience di area bottom lane, tapi Heist langsung nge-push juga karena dari segi power juga udah mulai ke-gap seperti antara Cloud dan juga Iritel. Apalagi kalau melawan Kara Yusung. Oke, Defense Judgment menutup Audi TC kembali dimakan. Audi TC dengan sabar dia menggunakan disiplinnya untuk menahan atas flicker yang dia miliki, Babulon dan juga Choji. Yep, mau nggak mau ya. Tadi juga untuk bisa mendapatkan ataupun menit segini, yo wes. Ini akan menjadi satu momen di mana Naomi bisa narik semuanya. Masih cukup lembut, damage juga masih cukup, kecuali nanti ke arah late game. Nah, arah late game ini puyeng banget ya. Mereka benar-benar harus memikirkan dengan cara sangat-sangat matang. Apakah dengan satu tarikan bisa menarik dan juga mempick off sekaligus atau tidak? Iya, karena untuk damage potensial di arah early-nya RRQ cukup kenceng banget dependen sama Clay. Atau kalau enggak ke arah dari Skylar. Itu yang membuat akhirnya Naomi pun masih mencoba untuk nge-reserve atau nahan-nahan dari segi Divine Judgment-nya. Dan ngeliat dari segi target potensialnya, bahkan Vincent pun untuk di menit kali ini justru bisa menjadi sosok penting untuk dikembangkan pick off sedikit demi sedikit yang membuat adanya waktu untuk Versik bisa mengejar levelnya agar kontes berikutnya bisa setara. Ini di bawah sendiri ya, Skylar udah harus berpindah tempat walaupun sekarang menjadi satu hal yang cukup gimana ya, mengecil area defensifnya di bagian bawah. Ini mau nggak mau dia mungkin nanti akan bertukar tempat lagi di bagian atas, mendapatkan satu momentum yang jauh lebih nikmat lagi atau emang bisa mengumpulkan seluruh area agar bisa menjadi satu pola farming yang baik. Oke, dari Turtle yang ketiga. Vincent lagi-lagi mengungguli atas Versik 3 level. 3 level. 3 level. Wah ini sih jauh banget. Dan harusnya Turtle-nya udah di tangan Vincent kembali dalam segi data statistik BMKB. Dan betul sekali, sudah terlihat kali ini dengan perbandingan level yang sudah gap terlalu jauh. Versik harus mengurungkan niatnya dan bahkan Audi TZ harusnya mendapatkan purple buff. What? Yes. Oke, untung ada retribution. Iya. Yes. Karena Karena dia- Retribution masih dipakai, cuman tadi ada sedikit pertukaran sebenarnya dari RRQ di mana laning jauh sebenarnya dilakukan oleh Skylar. Dan ngeliat dari segi itemization-nya, ini Skylar juga masih belum bisa memberikan damage yang maksimal. Karena dari segi itemnya baru ada Demon Hunter saja dan sebuah crossbow yang mungkin akan menuju ke arah Golden Staff. Tapi dari mid lane, Wow, di arah mid lane akan coba sedikit baku hantam nih Pak Pulung. Tapi kayaknya disengage kembali terjadi Pak Pulung. Hampir ya tadi ya. Itu kalau emang tadi kena, oke itu kemungkinan besar akan lanjut. Tapi karena emang gak kena aja, yo wes. Sabar lagi. Tapi sekarang RRQ dalam keadaan yang bisa dibilang cukup tidak baik loh. ya Net worth sekitar untuk sekarang berbanding sekitar 4 ribuan gitu loh. Dari area farmingnya mereka semakin mengecil di bagian atas dan juga di bagian bawah. Hanya inner turret yang ada. Iya, Mereka harus keluar dari ini dan mencoba untuk bisa menekan balik. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi goal gap-nya tadi untuk sama-sama jungler itu beda 1.600 di lead sama Vincent. Sementara 1.500 itu di lead sama Kars gitu loh yang ngebuat otomatis frontline power dari Rebellion Zion itu udah gede banget. Tinggal gimana Audisi engage seperti tadi ya. Tapi langsung ke arah belah lihat. Itu yang bakal ngebungkam RRQ dengan cukup parah untuk di 10 menit pertama kita. Hampir aja tadi Versik bisa ditangkep loh. Iya, untuk War of Nature bang. Untung dia nempel tembok. Kalau dia nggak nempel tembok, wow, dia langsung dirundung di sana Pak Pulung. Iya langsung bang, untung tadi lagi immune itu. Dicuekin itu rantainya. Tapi sekarang player goals by UBS Gold. Heist Amor benar-benar memanfaatkan ya. Tapi coba lihat hebatnya Skylar. Mepetnya beda segitu doang. Mepetnya hanya beda 100 per, bahkan retribution kembali terjadi. Vincent zoning out, dia udah owning banget, dia udah berada di level 12. Bahkan dari segi jungle-nya, Versik aja udah dirontokin abis nih Choji. Iya, satu momen dimana tadi Turtle diambil dan kalau nggak salah tadi juga nggak lama kemudian purple buff juga hilang. Ngebuat akhirnya Versik harus banget ngejar ke arah dari Vincent. Cuman kalau misalkan kita ngeliat ke arah Skylar, absensi dari Skylar di saat team fight terjadi, lihat bahkan dia udah lumayan jauh di arah bottom lane sementara RRQ mostly di arah top lane. Karena emang dia mencari untuk resource-nya dulu nih. RRQ bisa ngasih damage, tapi inget damage-nya ini based on skill casting dari Banana ataupun Deden. Yang benar-benar bisa basic attack dan damage, itu untuk sekarang ya, baru Skylar aja. Nyebelin banget ya, di reset gitu aja. Effortless banget bisa kita lihat ya. Berarti kalau ada grok ya, jangan Oh. bawa hei. Versik, what are you doing? Bahkan Naomi kali ini bisa saja terperangkap oleh permainan dari Swelong. Di depan sana para pasukan dari Rebellion mereka lebih untung karena mereka sadar tidak ada lagi. Watch Charge, Naomi, Banana, menuju backline. Vincent masih bertahan. Vincent seorang diri, akankah ada di Judgment? Dan bahkan, The Curse Save the Day!
berhasil menyelamatkan Blazing Red from Scalar. Porak-porandakan para pasukan Rebellion. Lihat mereka kehilangan 2 player Auditis yang akan menjadi korban ketiga. Blazing Red from Scalar. Lagi-lagi memporak-porandakan Rebellion. Vincent, where are you going? Coba tuh ditangkap. Para pasukan dari RRQ. Benar-benar mereka nggak dapetin lo tapi mengganyang langsung para pasukan Rebellion. Yap, karena tadi juga udah terlihat untuk kayak Summer sendiri kalau tidak salah GDS-nya belum jadi nih. Great Dragon Spear-nya belum jadi. Berarti dia hanya mengandalkan ya movement yang dia milikin saja, movement standar yang dia punya gitu loh. Sprint dia nggak bawa, Purify yang dia milikin. Untuk beberapa momen dia berhasil menggunakan hal tersebut tapi sekarang. Vincent nggak boleh terlalu dive sih. Vincent berbahaya kalau dia terperangkap oleh permainan dari para pasukan RRQ. Untuk Pede loh. kena. Vincent nggak boleh terlalu diving seperti itu kalau covernya tidak ada swallow. Dan bahkan Lord Giveaway sudah diselesaikan dengan sangat cepat oleh para pasukan dari RRQ, Pak Bolo. Yap, tapi tadi mungkin ini berdasarkan dari Vincent yang berhasil untuk menghitung ataupun kalkulasi yang begitu baik. Oke, Tiffan kembali terjadi. Pelarihan telah dikeluarkan. Lagi dan lagi berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Di sana zoning out bakal coba dilakukan. Para pasukan dari Rebellion dan mereka coba untuk mempertahankan permainan mereka yang sudah owning. Tapi ternyata Versik mengejar sedikit demi sedikit. Walaupun masih terpaut 2 level. Tapi ini the best thing yang bisa Versik lakuin. Iya. Karena Vincent sangat-sangat unggul jauh. Ini bagus, Bloodhound-nya connect loh. Oh, Bloodhound connect dari seorang Versik. No cover up. Harus direlakan. Dan untungnya dia tumbang di saat tidak ada objektif. Kalau ngomongin soal jungler, kita lihat Versik udah diikhlaskan dia dapat jungle atau enggak. Bahkan orange buff udah dari awal dikasih ke arah Scalar. Iya, dan bahkan kalau aku lihat dari segi itemization-nya ya, sebenarnya keunggulan damage yang dibawakan oleh Rebellion itu kan tadi ada di tangan dari Heist Armor kan. Tapi lihat deh bagaimana dari gold cap-nya ini di-lead sama Skelet sendirian. Itulah tabungan yang dari tadi dia simpan dengan tidak mengikuti team fight-nya. Dan bahkan ini item slotnya cuma 1 doang yang belum dia isi. Damage potensial dari RRQ sudah besar, namun kita juga harus melihat dari sisi yang berbeda. Pakito dan juga dari Fredrin yang dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion ini masih sangat-sangat kuat dan bahkan udah menyentuh gold gap di angka 2000. Yang diperlukan oleh RRQ menurutku adalah pick off kecil-kecil. Karena tadi untuk di arah top lane sana, di saat Lord diambil oleh Rebellion tapi ada pertukaran, itu sebenarnya turning point. Tapi turning point yang progresif dan gak langsung skakmat menuju ke arah Rebellion. Kelihatan dengan mereka masih nge-lead dari segi gold gap-nya di angka 3000 gold. Ini mah banget ya, Ais mendapatkan space, di bawah juga ada pertempuran tapi Skylar malah terjebak. Oke, Scalar terjebak dan bakal coba di all in knockout strike. Membuat Scalar harus tumbang di depan sana dengan sangat instan. Para pasukan dari Rebellion, mancing mania mantap. Pelatihan menutup para pasukan dari RRQ. 2 poin kill sangat mahal ketika Lord akan muncul. Oh my god, Rebellion mendominasi atas seluruh wave plus dengan objektif yang mereka miliki dengan Lord yang sekarang Pak Bulung. Wow, mereka tidak punya DPS, mereka tidak punya pula satu hero yang bisa memulai pick off itu terjadi. Mau nggak mau ini akan menjadi Lord milik Rebellion. Ya, dan untuk defensive powernya sebenarnya dari RRQ ya. Mereka masih cukup masif dengan dari Banana yang bisa mengobrak-abrik sebelum adanya Lord masuk. Namun ingat, Kars dari tadi belum tumbang. Vincent darahnya udah menyentuh ke angka 11 ataupun 12 ribu. Ini kalau sampai ada tarikan dari Audi, kecil-kecil, 1 aja. Itu udah bakalan ngerusak banget defensive manuver dari RRQ dan mungkin bisa berkesempatan 1 inhibitor turret. Ditambah dengan Swallow, kalau misalkan kalian perhatikan dari tadi ya, Swallow tuh bener-bener buka real world manipulation-nya. Itu kalau lagi ke arah kontes. Bahkan di saat team fight pun tadi mostly atau kebanyakan ngeliatnya adanya Void Blast, Void Crystal yang dibuka. Sekedar untuk poking damage ke arah dari RRQ dan langsung di follow up biasanya sama Kars ataupun Vincent untuk sisi powernya. Oke, ini dia. Kali ini bukan Lord giveaway nih, Ji. Bukan Lord giveaway. Dikawal Lordnya di tengah, coba lihat. Di tengah mereka akan coba dorong dari 3 wave yang berbeda. Para pasukan dari Rebellion mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka mau fight di posisi yang lain karena Lord sudah stand by on position. Mancing mania gagal mantap. Para pasukan dari RRQ akan segera menyelesaikan Lord kali ini. Para pasukan dari Rebellion nampaknya harus menjaga jarak karena mereka akan lebih fokus ke arah mid lane fight. Clay, Deden from Bogor. Membuka begitu saja, Banana is coming up. Mancing mania mantap. Masih coba untuk bertahan. Ternyata coba terjadi. Para pasukan dari Rebellion mencoba untuk bertahan tapi lihat Banana. Kali ini masih bertahan dengan ada lifesteal yang dia miliki. Para pasukan dari Rebellion memporak-porandakan dan shutdown. 2 hilang. Ini bencana untuk RRQ. Wow, 1 tarikan.
Ini yang harus dilihat dari awal ya. Itu Di dia. game yang pertama mereka nge-ban ke arah Franco, tapi di game yang kedua mereka lepaskan. Dan Audi benar-benar membuktikan kalau ini adalah mimpi buruk. Benar, mimpi buruk. Plus tambah lagi kita lihat di mana Cloud yang dibuka untuk kedua belah tim ternyata tidak memberikan impact yang sangat baik dan bahkan kali ini bakal coba ditahan gitu saja. Satu untuk terjadi. Looking for one ball. Blended red from Scalarnya gagal. Dia hanya bisa men-zoning out. Tapi Naomi, clear minion telah dilakukan. Masih coba untuk bertahan. Para pasukan dari RRQ, Demon Judgment belum terjadi. Lihat minion menuju satu-satunya minion dan bahkan para pasukan dari Rebellion. Mereka berhasil mengepaskan Naomi. Banana, Victory Scalar, mampukah dan bahkan sang banteng biru akhirnya menyeruduk sang raja.